Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan artikel dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dede Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nah, di sini ada tantangan dan masa depan ilmu. Yang pertama ada kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Yang pertama ada pengertian ilmu. Nah, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alimaya lamu, dan science dari bahasa Latin ski artinya to know. Sinonim yang paling akurat dalam bahasa Yunani adalah epistens. Sedangkan secara terminologi, ilmu atau science adalah semacam pengetahuan yang punya ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat tertentu. Menurut ensiklopedia, pengertian ilmu adalah ilmu pengetahuan, yaitu suatu sistem dari pembagi pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengetahuan tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari pelbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan atau memakai metode tertentu. Nah, adapun beberapa definisi ilmu menurut para ahli yang dikutip oleh Bahtiar tahun 2005 diantaranya adalah pengertian kata ilmu secara bahasa adalah pengetahuan tentang suatu yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Lalu yang kedua menurut Muhammad Hatta, yang ketiga menurut Ralph Ross dan Ernest van den Haag. Ada menurut Carl Person, menurut Ashley Montagu, menurut Harsojo, lalu juga yang terakhir menurut Afanasyev. Nah, ada juga ciri-ciri utama ilmu secara terminologi adalah yang pertama, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dan dapat diukur dan dibuktikan. Lalu yang kedua, koherensi sistematik ilmu. Yang ketiga, tidak memerlukan kepastian lengkap. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, adanya metodologi. Yang keenam, ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya. Lalu di sini ada pengertian krisis kemanusiaan. Nah, krisis adalah suatu keadaan di mana terjadinya peralihan dari keadaan lama menuju keadaan baru yang belum pasti. Misalnya metode lama telah ditinggalkan tetapi metode baru belum sepenuhnya dapat digunakan. Nah, jadi sehingga yang terjadi adalah kebingungan karena belum adanya metodologi baru yang memadai. Nah, krisis kemanusiaan itu merupakan suatu peristiwa atau runtutan peristiwa ancaman kritis terhadap kesehatan, keamanan, dan keberadaan atau eksistensi suatu komunitas atau suatu kelompok besar dalam suatu wilayah yang luas. Nah, masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun, pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini termasuk di Indonesia ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang itu sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Untuk memahami gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian itu, maka kehadiran filsafat ilmu berusaha untuk mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar tidak menjadi bumerang bagi kehidupan umat manusia. Nah, di sini ada ilmu memang berbeda gitu dengan pengetahuan secara filsafat, namun tidak terdapat perbedaan yang prinsipil antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, di mana keduanya itu mempunyai ciri-ciri yang sama gitu. Yang pertama, filsafat ilmu ingin menjawab pertanyaan landasan ontologis ilmu. Nah, objek apa yang ditelaah? Bagaimana kolerasi antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang menghasilkan ilmu. Nah, dari landasan ontologis ini adalah dasar untuk mengklarifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu gitu. Ibnu Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh suatu perwujudan tertentu yang termuat dalam setiap kenyataan atau dalam rumusan Lorentz bagus yang menjelaskan yang ada meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Nah, lalu yang penyangga yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ilmu atau teori pengetahuan. Ini merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan gitu. Pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Nah, kecenderungannya itu
Punya hasrat untuk menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan baik dalam dunia teknik mikro maupun makro. Dengan demikian tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia sampai memaksa, merajalela, dan bahkan membabi buta. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan hasilnya tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, kecenderungan ini secara nyata paling menampakkan diri dan paling mengancam keamanan dan kehidupan manusia. Nah, kedua kecenderungan di atas itu yang ternyata condong menjadi lingkaran setan ini perlu dibelokkan manusia sendiri sehingga tidak menimbulkan ancaman lagi. Kesadaran akan hal ini sudah muncul dalam banyak lingkungan ilmuwan yang prihatin akan perkembangan teknik, industri, dan persenjataan yang membahayakan masa depan kehidupan umat manusia dan bumi kita. Nah, lalu tiang penyangga filsafat ilmu yang ketiga adalah aksiologi ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Proses ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu tidak terlepas dari sisi ilmuannya. Nah, seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat akan membawa pada persoalan etika keilmuan serta masalah bebas nilai. Untuk inilah tanggung jawab seorang ilmuwan itu harus dipupuk dan berada pada tempat yang tepat, tanggung jawab akademis dan tanggung jawab moral. Lalu yang kedua ada agama, ilmu, dan masa depan. Pengertian agama. Nah, agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kehakikatan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Nah, kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religier yang berarti mengikat kembali, maksudnya dengan berreligi seorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua ada pengertian masa depan. Menurut tinjauan istilah, masa depan ialah suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia, akan tetapi kondisi tersebut biasanya digunakan untuk waktu yang panjang. Nah, mungkin juga tidak terbatas dan kadang-kadang masih bersifat abstrak. Menurut berbagai contoh yang banyak ditemukan itu pada masyarakat tertentu, istilah masa depan ini banyak dipergunakan pada kondisi tertentu. Misalnya, orang tua yang menyarankan anaknya untuk memerhatikan masa depan. Nah, masa depan di sini itu berorientasi kepada persiapan diri atau memasuki kehidupan rumah tangga agar supaya mereka tidak mengalami kesulitan. Nah, pengertian masa depan ini bergeser kembali ketika diletakkan atau digunakan pada orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, masa depan diartikan kepada masa tua sehingga anjuran tersebut menyarankan agar mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tua yang cukup menyulitkan bagi manusia. Nah, lalu di sini ada pentingnya agama bagi manusia. Nah, tidak mudah memahami pengertian agama apabila hanya satu atau dua definisi saja. Setiap agama dan kepercayaan mempunyai pengertiannya masing-masing. Nah, kita sebagai manusia harus menghargai berbagai perbedaan pengertian dalam setiap agama dan kepercayaan tersebut. Nah, agama ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama fungsi sosial dan fungsi psikologis. Secara psikologis, agama dapat mengurangi kegelisahan manusia dengan memberikan penerangan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dimengerti olehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga mudah dimengerti, misalnya tentang kematian. Nah, selain itu agama juga memberi ketenangan pada manusia karena dapat memberikan sebuah harapan bahwa ada sebuah kekuatan supranatural yang dapat menolong manusia pada saat menghadapi bahaya atau tertimpa suatu musibah. Nah, lalu ditinjau secara sosial, agama ini mempunyai saksi bagi seluruh perilaku manusia yang beraneka ragam. Nah, lalu di sini ada pentingnya peran manusia terhadap agama. Nah, selama ini kita banyak membicarakan tentang peran agama dalam setiap lini kehidupan manusia. Namun, apakah peran manusia bagi agama itu sendiri gitu? Nah, bagi kebanyakan manusia, kerohanian dan agama memainkan peran utama dalam kehidupan mereka. Sering dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai orang manusia terdiri dari sebuah tubuh, pikiran, dan juga sebuah roh atau jiwa yang kadang memiliki arti lebih daripada tubuh itu sendiri dan bahkan kematian.
Nah, menurut Feuerbach, yang disebut Allah itu adalah kesadaran manusia itu sendiri. Nah, menurut pemikiran itu, maka Feuerbach menyimpulkan bahwa agama adalah kesadaran nan tak terbatas. Maka agama berakar pada jati diri manusia yang bersifat memiliki kesadaran nan tak terbatas. Agama adalah hubungan manusia dengan jati dirinya nan tak terbatas. Agama palsu terjadi apabila manusia memproyeksi nan tak terbatas tersebut keluar dan dalam oposisi terhadap dirinya. Dengan demikian, manusia menciptakan Allah menurut citranya sendiri. Nah, lalu yang C ada peran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Perkembangan sejarah manusia selalu diwarnai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melingkupinya. Nah, hal ini tentunya berbanding lurus dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Teknologi adalah sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan turunannya yang berbentuk teknologi ini meluas bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempit. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia menyalahgunakan sumber daya alam lebih efektif mendaya gunakan sumber daya alam lebih efektif dan efisien. Nah, pemanfaatan teknologi meluas pada upaya penghapusan kemiskinan, penghapusan jam kerja dan yang berlebihan. Lalu di sini ada peran manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan sejarah manusia selalu diwarnai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melingkupinya. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, di sini ada TV, ada tape recorder, ada telepon, ada komputer, ada satelit, ada pesawat terbang. Nah, ini itu merupakan produk-produk teknologi yang bukan saja membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi membuat hidup manusia semakin mudah. Nah, manfaat-manfaat inilah yang mula-mula menjadi tujuan manusia mengembangkan ilmu pengetahuan hingga menghasilkan teknologi, mulai dari teknologi manusia purba yang paling sederhana berupa kapak dan alat-alat sederhana lainnya, sampai teknologi modern saat ini yang perkembangannya jauh lebih pesat dari perkembangan teknologi sebelumnya. Nah, lalu di sini ada hubungan agama, ilmu, teknologi, dan kebudayaan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi misalnya terbukti amat bermanfaat. Tapi di sisi lain tidak jarang IPTEK berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Nah, disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Dapatkah agama memberi keturunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja, seraya mengeliminasi dampak negatifnya seminimal mungkin. Nah, pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lalu yang terakhir ada posisi agama dalam perkembangan ilmu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.